Al-Fatihah. ثواب الرفق في الأمور كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Walladzina, dan ibadur rahman adalah orang-orang, idza anfaqu, kalau mereka menginfakkan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak melampaui batas. Infaknya sesuai dengan perintah, sesuai dengan keperluannya. Walam yaqturu, dan mereka tidak mengurangi di dalam infaknya sampai akhirnya kurang dari menunaikan haknya. Hektar itu kurang lebih, umpamanya perlunya orang itu uang 10.000, padahal dia mampu untuk memberi 10.000, dia beri 5.000, akhirnya ya jadi kesempitan banget. Berlebih-lebihan tidak baik. Itu harta itu amanah. Pelit padahal dia mampu, itu pun tidak baik, karena itu ngurangi amanah. Lah orang yang diridhai Allah gimana? Wa kana, dan adalah infak dia baina dzalika, antara israf dan iktar, antara berlebihan dan antara mengurangi, qawama, tengah-tengah antara keduanya. Akhirnya infak dengan adil, infak dengan sesuai apa yang diridhai oleh Allah. Ini salah satu dari sifat-sifat hamba-hambanya Allah yang Maha Rahman, yang disebutkan di sekian banyak ayat di akhirnya surat Al-Furqan, yang kata sebagian ulama seakan-akan orang itu kalau nggak mempunyai sifat-sifat ini, dikhawatirkan dia ini termasuk hamba Allah yang belum menghamba kepada Allah yang sebenarnya, yang belum menghamba kepada Allah sampai tingkatan Allah sayang kepada dia. Wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang Maha Rahman. Kalau dia mempunyai sifat-sifat itu, maka akan dibalas dengan khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Apa sifat-sifatnya? Di antaranya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau mereka berjalan dengan rendah diri, tidak merasa lebih baik dari siapapun. Karena kita ini semuanya hamba Allah, kita ini enggak punya kelebihan apapun. Andaikan ada kelebihan pada diri kita, itu adalah milik Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di dunia ini ada orang-orang itu pintar dan ada orang-orang itu belum ngerti atau orang-orang bodoh. Maka ibadur rahman ini paham ada hamba-hamba Allah yang belum ngerti. Mereka ini sering buat usil, maka orang-orang yang begitu itu enggak usah ditanggapi. Mereka kalau ketemu dengan hamba-hamba Allah yang suka nggak ngerti dalam tindakan yang ngawur itu, salamais, selamat, saya nggak pengen menghabiskan waktu untuk meladeni kalian. Kita ini mau pergi ke madrasah, mungkin di terminal ketemu dengan orang nyemooh kita, mungkin di jalan nemu orang mencaci kita. Kalau kita menggubris mereka, ya nggak jadi mondok.
Jahilun termasuk teman-teman yang ngajak ngluyur, ngajak ngerokok. Salam wis antum selamat. Di antara sifatnya walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang mereka menghabiskan waktu malamnya untuk Tuhan mereka, untuk sujud dan untuk berdiri, untuk sholat. Kesibukan waktu malamnya itu diantaranya adalah untuk sholat. Maka kalau kita ini malam itu molor terus ngorok terus sampai pagi, ini untuk daftar sebagai ibadur rahman perlu diulang lagi. Tahajud, ogah-ogahan itu pun seenaknya sendiri. Kadang-kadang lepas tahajud bukan bercahaya hatinya, tapi malah gelap karena sikap dia ketika sholat itu dengan sikap-sikap yang tidak menyukakan Tuhannya. Kalau begitu saya nggak usah tahajud, Pak. Tahajud aja bisa nggak baik, apalagi belas nggak sama sekali. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Di antara sifatnya ibadur rahman itu mereka meluangkan waktu untuk doa minta diselamatkan dari neraka jahanam. Kita di antara sunnahnya adalah berdoa setiap pagi, petang, selepas sholat subuh, lepas sholat maghrib 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, ajirna minan nar. Di antara doa yang diajarkan Nabi dinukilkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Di antara yang diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya minta ridhamu dan minta surgamu, dan saya minta perlindungan dari murkamu dan dari nerakamu. Terus sifatnya lagi yang barusan dibaca tadi. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di antara sifatnya mereka tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Di antara sifatnya wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak pernah membunuh manusia yang tidak boleh dibunuh kecuali dengan haknya, karena kisoskah, karena menunaikan hukuman yang diperintahkankah, sesuai dengan prosedurnya yang diridhai oleh Allah tentu saja. Dan ini adalah haknya penguasa yang boleh. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Di antara sifatnya ibadur rahman adalah tidak berzina, tidak musyrik, tidak membunuh orang lain, kemudian tidak berzina. Lah kalau dia melakukan tadi untuk daftar sebagai ibadur rahman bagaimana? Sudah pernah musyrik, pernah bunuh orang, pernah berzina. Illa man taba wa amana wa salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali kalau orang tadi mau bertobat, ya Allah akan menerima tobatnya. Tobat kemudian mengganti keburukan-keburukannya dengan amal soleh. Orang yang begitu itu keburukan-keburukannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan.
Sekian banyak wali-wali Allah tertinggi, para sahabat mereka, sebagian dari mereka, yang kata para ulama, tapi bukan tokoh-tokoh pokoknya. Sebagian dari mereka pernah menyekutukan Allah, sebagian mereka pernah berzina, sebagian mereka pernah membunuh orang. Mereka masuk Islam, ikut aturan Islam, tobat dengan sebenar-benarnya, maka jadi wali-wali Allah tertinggi, terbaik selepas para nabi, para rasul. Banyak dari mereka mantan pendosa-pendosa besar. Nggak ada dosa yang lebih besar melebihi dosa kesyirikan. Mayoritas nggak kenal Tuhan. Ini orang itu kalau sudah tobat, ada ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang sama sekali nggak pernah berbuat dosa. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di antara sifatnya, mereka tidak mau memberikan kesaksian palsu. Nah, dalam Islam itu syahadah, kesaksian itu adalah dia bersaksi atas nama agama, atas nama Allah, bahwa dia memang tahu begini, maka dia menyatakan begitu itu untuk membela si fulan, membela haknya si fulan, atau membatalkan tuduhannya si fulan. Maka persaksian ini kalau asli, ya pahalanya begitu besar. Akhirnya berapa banyak hak bisa ditunaikan, ditegakkan, diselamatkan dari kezaliman. Tapi kalau palsu, akhirnya dengan atas nama agama dia menegakkan kebatilan, mengambil hal yang batil. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di antara sifatnya ibadur rahman, kalau ngelewati tempat-tempat yang di sana ada perbuatan-perbuatan yang enggak ada pahalanya, maka mereka tidak ikut-ikut nimbrung di majelis-majelis itu, mereka lewat dengan bisa menjaga diri. Di pondok seperti sudah mau jadi wali, hampir aja jadi wali. Ya, begitu keluar pintu gerbang, lihat majelis-majelis lalai, ikut nimbrung, langsung nggak jadi wali. Wali murid pun wali murid yang diragukan mutunya. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. Di antara sifatnya ibadur rahman, kalau mereka diberi peringatan dengan firman-firman Tuhannya, mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli atau orang yang buta. Mereka begitu perhatian dan respon dan sangat mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah berupa Al-Quran atau tafsirnya Al-Quran atau arahannya Nabi Quran, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang diantara isinya ayat-ayat Quran adalah suruh kita mendengarkan arahan-arahan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. وَجَعَلْنَا
lilmuttaqina imama. Ini di antara sifatnya ibadur rahman, mereka meluangkan waktu untuk doa untuk dirinya, istrinya, keluarganya, anak cucunya, supaya mereka semua menjadi orang-orang yang menggembirakan hatinya. Menggembirakan matanya maksudnya menyenangkan hatinya. Bukan itu saja, dia semangat minta kepada Allah. Yang diukur adalah bukan kekuatan dia, Allah Maha Kuasa. Pengen dia, istrinya, dan anak cucunya jadi pimpinan-pimpinannya orang yang takwa. Jadi kita ini kalau doa kecil-kecil itu malah justru nunjukkan kadang-kadang kelemahan iman kita. Kalau kita ini kan memang nggak mampu apa-apa, nggak punya apa-apa. Jadi Allah pemilik segalanya, maka kita ini kalau berdoa, ingat kita ini minta kepada yang maha kuasa, yang memiliki segalanya. Walaupun kita lemah, keluarga awam, atau kita sendiri juga awam, maka jangan ingat itu. Ingat kita ini sedang minta kepada yang maha kuasa. Maka di antara doanya sebagian wali, ya Allah, jangan ingatkan saya pada kesalahan-kesalahan saya yang menyebabkan saya jadi loyo ngamalkan agama. Ya, orang tuh ingat kesalahan tuh penting. Menyesali kesalahan penting, tapi harus diukur. Jangan sampai tingkatan malah nggak semangat jadi orang takwa. Itu berarti sudah keluar dari arahan. Menyesali itu maksudnya untuk memperbaiki, bukan menyesali akhirnya untuk meloyokan diri. Ini diantara doa yang sekian banyak untuk anak, istri, cucu, itu yang terbanyak yang dinukil dalam Al-Quran adalah doanya Nabi Ibrahim. Maka tidak ada nabi yang lebih barokah anak cucunya dan keluarganya melebihi Nabi Ibrahim. Ya, orang itu kalau jadi imamul muttaqin, maknanya dia ini jadi orang yang dapat hidayah dan jadi asbab hidayah. Imam, dia bergerak begini, makmumnya ikut bergerak. Dia rukuk, yang di belakangnya ikut rukuk. Dia sujud tentu juga. Dia pengen keluarganya, anak cucunya jadi imam, imamul muttaqin. Bukan sekedar jadi orang takwa, tapi pimpinan-pimpinannya orang takwa. Orang yang bersifat tadi, yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salam. Mereka akan diberi balasan oleh Allah al-ghurfah. Al-ghurfah itu diantara artinya adalah bangunan-bangunan yang tinggi. Maka kalau kita di sini bangunannya rata-rata tingkat 3, itu yang bawah itu kamarnya namanya hujrah. Kalau yang tingkat kedua, tingkat ketiga itu namanya ghurfah. Maka di antara huniannya ahli surga adalah wahum fil ghurufati aminun. Mereka orang-orang yang di surga menempati bangunan-bangunan yang tingkat, yang di atas, dalam keadaan aman, tidak ada gangguan lagi, sudah nggak ada kekhawatiran lagi. Semoga termasuk kita. Mereka akan diberi bangunan-bangunan yang tinggi dengan sebab kesabaran mereka, dan disambut di surga itu dengan sambutan penghormatan dan dari salam dari para malaikat, bahkan salam dari Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk alaihim atas penghuni segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum, para malaikat mengatakan selamat atas kalian penduduk surga dengan sebab kesabaran kalian ketika di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baiknya kampung terakhir adalah surga.
Khalidina fiha hasunat mustaqarraw wa muqama. Kan ila khalidina fiha tadi kan. Mereka kekal di surga. Surga itu enak, sehat, macam-macam kenikmatan, bangunannya mewah, nggak ada kecapek-capeknya lagi. Tapi kalau nggak kekal, ya jadi nggak nikmat. Maka kenikmatan yang di surga itu kekal. Khalidina fiha hasunat mustaqarraw wa muqama. Surga adalah sebaik-baiknya tempat menetap, wa muqaman, dan tempat kediaman. Semoga termasuk kita semua. Ini direnungi sifatnya ibadur rahman itu yang sudah ada pada kita berapa? Yang sudah ada disyukuri, yang belum ada diusahakan. Salatullah salamu